Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat untuk kembali bersama-sama di episode Tafsir Al-Misbah yang ketiga. Semoga bulan Ramadannya sejauh ini lancar, teman-teman. Saya Najla Shihab kembali hadir bersama Abi Quraish Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali bisa terus belajar bersama Abi, alhamdulillah. Dan senang sekali juga ada teman-teman yang ikut bergabung melalui aplikasi video conference dan insya Allah dapat kesempatan untuk bertanya. Pemirsa yang di rumah jangan khawatir, walaupun tidak bisa bertanya langsung, mudah-mudahan terwakili oleh teman-teman yang ikut hadir di Tafsir Al-Misbah kali ini. Kita masih membahas Quran Surah Al-Mujadalah. Kita akan mulai dengan pembahasan ayat ke-8 dan insya Allah banyak panduan, banyak tuntunan yang bisa kita pelajari tentang sebetulnya bagaimana interaksi kita dengan umat-umat agama lain. Itu juga salah satu topik yang bisa kita bahas di Tafsir Al-Misbah kali ini. Silahkan Abi dimulai dengan uraian-uraiannya, insya Allah manfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladziina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul dan seterusnya. Ayat ini turun berkaitan dengan percakapan rahasia antara tiga orang-orang munafik yang memperbincangkan isu-isu, langkah-langkah, sikap-sikap terhadap Rasul dan kaum muslimin. Bahkan mereka ketika bercakap-cakap itu bertanya-tanya dalam keraguan. Apa kira-kira Tuhan tahu ini kita punya pembicaraan? Nah, ayat ini turun, alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau mengetahui keadaan orang-orang yang sudah dilarang untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia yang mengandung dosa, pelanggaran dan sebagainya. Tidakkah engkau melihat keadaan mereka? Sungguh aneh, berani-beraninya mereka begitu. Jadi sudah dilarang, tapi makin menjadi-jadi kaum Yahudi ini. Ya. Bagus kata Ella, menjadi-jadi. Sudah dilarang menjadi-jadi. Itulah yang ditunjuk oleh kata summa, kemudian. Sudah dilarang, kemudian meningkat dan meningkat, kata summa. Seandainya dia berkata, sudah dilarang dan kembali, tidak menggambarkan bagaimana peningkatan dari karena itu kata summa dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, salah satu maknanya adalah peningkatan. Datang si A, kemudian si B. B itu lebih tinggi tingkatnya dari A. Nah, kemudian di sini buruk mereka melakukan najwa, tetapi lebih buruk lagi karena sudah dilarang mereka melakukan. Betul. Nah, lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Ada disebutkan bahwa mereka itu berbisik-bisik menyangkut al-ism. Ism itu dosa. Dosa itu bisa bermacam-macam. Bisa dosa terhadap orang lain, bisa dosa terhadap diri sendiri. Bisa dosa terhadap binatang, bisa dosa. Jadi ada percakapan-percakapan mereka yang dinilai sebagai dosa. Nah, udwan itu agresi. Ini lebih khusus dari dosa. Dosa bisa terhadap diri, bisa berdosa terhadap binatang. Tetapi kalau udwan itu agresi, permusuhan terhadap orang lain. Dan permusuhan seperti ini
itu lebih tingkat durhakanya lebih tinggi atau gimana Bi Lebih dibanding tinggi. dosa yang buat diri Lebih sendiri? tinggi karena itu sudah menyentuh orang lain. Oke. Kalau ini masih menyentuh diri, bisa menyentuh diri. Nah, boleh jadi juga dosa yang terhadap orang lain itu belum mencapai tingkat terang-terangan memusuhi mereka. Betul. Ghibah itu dosa terhadap orang lain. Tetapi keadaannya beda kalau berbisik-bisik untuk pembunuhan fisik Betul. orang lain. Misalnya begitu. Untuk pengeroyokan, untuk ini segala. Baru dia katakan, wa maksiatir rasul. Dan kedurhakaan kepada Rasul. Ini lebih khusus lagi. Mari kita lihat. Ada yang dinamai akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai melanggar akhlak itu. Ada yang berbincang-bincang, berbisik-bisik, yang kandungannya kedurhakaan kepada Rasul. Abi mau beri contoh salah satu dari akhlak terhadap Rasul. Ada ayat di surat Al-Hujurat, jangan kamu jadikan panggilanmu kepada Rasul seperti kamu memanggil salah seorang di antara teman-temanmu. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum li ba'd. Wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan mengeraskan suaramu lebih keras dari suara Nabi ketika kalian berdialog. Ini diancam dengan ancaman yang berat. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu bisa-bisa membatalkan pahala amal kamu dan kamu tidak sadar. Ada orang-orang yang berbicara, boleh jadi terang-terangan atau berbisik-bisik, yang menyinggung perasaan Rasul. Betul. Kita di dalam masyarakat kita sejak dulu sampai sekarang masih ada yang membicarakan, oh itu ibunya Rasul masuk neraka, bapaknya Rasul masuk neraka. Kira-kira Rasul tersinggung atau tidak itu? Pasti tersinggung. Dan itu yang digambarkan sebagai durhaka kepada Rasul. Kepada gitu. Rasul. Durhaka kepada Rasul. Nah, ada bukan lagi bisik-bisik, terang-terangan. Pergi ziarah kubur Nabi, ambil foto, ambil ini. Itu sikap kurang hormat kepada Nabi. Itu maksiatir Rasul. Jadi banyak. Nah, jangan sampai pembicaraan kalian itu walau berbisik-bisik mengakibatkan terjadinya dosa-dosa ini. Tapi yang diperintahkan tanajau bil birri wat taqwa. Kalau mau berbisik-bisik, berbisik-bisiklah menyangkut albir. Bir itu seakar dengan kata bar, sesuatu yang luas. Wah, luar biasa. Ya, kita akan bahas, Abi, apa itu saling bercakap-cakap dalam albir dan takwa sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana dulu, teman-teman. Tetap di Tafsir Al-Misbah bersama saya, Najla Shihab dan Abi Quraish. Ketika Anda mengucapkan salam, maka Anda berdoa untuk kehidupan yang dipersembahkan oleh Terima kasih masih hadir bersama Tafsir Al-Misbah. Tadi banyak uraian dari Abi mengenai ayat ke-8 dari surah Al-Mujadalah ini. Abi tadi ada cerita tentang sikap kaum Yahudi yang bahkan mengubah salam dari Assalamualaikum menjadi Assalamualaikum. Kematian untuk kamu. Dan itu dinyatakan oleh mereka dan itu jelas bentuk kedurhakaan terhadap Rasul. Bagaimana Bi tanggapan dari Al-Quran sikap Nabi Muhammad SAW pada saat menghadapi ini? Iya, bagus. Jadi setelah ayat kita ini melarang untuk berbisik-bisik, apalagi tentu dengan terang-terangan menyangkut dosa, agresi, dan kedurhakaan kepada Rasul, di sini diberi salah satu contoh kedurhakaan itu, yaitu idza ja'uka
Kalau mereka itu datang kepadamu, mereka itu hayyuka, menyapa kamu, mengucapkan salam kepada kamu. Salam itu, ucapan salam itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab dinamai tahiyah. Tahiyah itu dari kata hayat, hidup. Ketika Anda mengucapkan salam, maka Anda berdoa untuk kehidupan yang bersangkutan. Nah, dari sini kita berkata assalamualaikum. Bukan sekedar kehidupan, tetapi kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Nah, orang-orang Yahudi ini datang kepada Nabi juga mengucapkan, tetapi lidahnya dia belokkan sedemikian rupa sehingga mereka berkata assalamualaikum, seakan-akan assalamualaikum, tapi sebenarnya assalamualaikum. Mudah-mudahan kematian menimpa kamu. Jadi memang niatnya adalah menyebarkan permusuhan gitu. Jadi niatnya agresi tadi. Ya, itu sebabnya dalam satu hadis dikatakan, kalau kamu mendengar ucapan begitu, jawab. Tapi jawab alaikum. Alaikum. Kami memang akan mati, tapi kamu juga akan mati. Ya toh? Jadi tidak, bukan alaikum, atau bencana ini justru jatuh kepada kamu. Nah, tapi ingin berkata begini dulu. Disinilah keistimewaan. Sebelum sampai ke sana, Abi tidak ingin berkata, tidak boleh mengucapkan selamat pagi, selamat ini. Tidak ada. Di masa Nabi pun ada orang yang mengucapkan seperti itu. An'im sabahan, an'im masa'an. Semoga siangmu penuh nikmat, semoga soremu penuh nikmat. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi dan Al-Quran adalah assalamualaikum. Ketika Anda berkata selamat pagi, maka itu tidak menggambarkan kehidupan damai buat Anda. Hanya paginya yang selamat. Tapi ketika Anda berkata, semoga keselamatan menyentuh kamu, melimpah kepada kamu, maka itu menunjuk kehidupan plus kedamaian. Dan bukan hanya pada saat itu ya, Bi? Bukan hanya pada bukan saat hanya itu. Pada saat itu, tetapi kedamaian termasuk yang berlanjut sepanjang kehidupan. Luar biasa. Hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Wa yaquluna fi anfusihim. Nah, ini gambaran dari pengetahuan Tuhan tentang apa yang ada dalam hati mereka. Mereka itu terus-menerus present tense, fi'il mudhari, terus-menerus berkata di dalam hati mereka, kenapa Allah tidak menjatuhkan saja sanksi kepada mereka? Mengapa Allah tidak menjatuhkan azab kepada kamu? Dijawab oleh Allah, cukup siksa yang akan kamu dapatkan di hari kemudian akibat pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan dalam melanggar tuntunan Nabi. Nah, setelah itu hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir, itu adalah tempat yang paling buruk. Baru sekarang diajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia tidak katakan wahai orang-orang mukmin. Wahai, saya beri contoh, wahai yang bisa menyanyi. Berbeda dengan kalau saya berkata wahai penyanyi-penyanyi. Penyanyi itu yang sudah profesional. Yang bisa menyanyi, ya kita bisa menyanyi walaupun tidak profesional. Siapapun yang sudah ada benih iman di dalam hatinya diminta untuk melaksanakan apa yang dituntun. Dengan melaksanakan ini diharapkan akan meningkat dari saat ke saat keimanannya sehingga mencapai tingkat mukmin, mencapai tingkat penyanyi. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Jangan sekali-kali kamu bermunajat, berbisik-bisik, apalagi terang-terangan melakukan
dosa, agresi, pelanggaran terhadap Rasul. Tetapi berbisik-bisiklah menyangkut albir Dan takwa. Bir tadi Abi sudah singgung, bir itu tempat yang luas. Kebaikan itu luas, banyak sekali kebaikan. Pokoknya lakukan apa saja yang baik dalam kebaikan itu. Ya kan? Dan ini diperintahkan untuk semua Untuk orang semua yang beriman, orang yang memiliki apapun walau tingkat sekedar keimanannya. sedikit iman. Sama halnya ketika puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Wahai orang yang punya iman walau sedikit pun berpuasalah. Karena dengan mengikuti tuntunan ini, engkau akan mendapat bimbingan Allah sehingga semakin mantap keimananmu. Jadi apa aja Bi tuntunannya? Kan kita bukan nggak boleh berahasia berarti. Tetapi ada tuntunan-tuntunan pada saat kita berbicara soal bisik-membisik ini, apa saja yang sebetulnya bentuk dari kebajikan dan takwa? Betul. Kalau di sini dikatakan albir, segala macam kebaikan. Segala macam. Ya toh, kebaikan itu bermacam-macam. Sampai senyum Anda kepada orang lain itu adalah kebaikan. Nah, tetapi kalau bertanya apa secara khusus, kita akan temukan itu di dalam surah An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya percakapan, bisikan kaum musyrik itu kecuali dalam 3 hal yang disebut di sini. Apa itu? Ma amara bisadaqah, memerintahkan orang untuk bersedekah. Berbisik-bisik menyangkut itu bagus. Au ma'ruf, atau memerintahkan untuk untuk memerhatikan budaya positif masyarakat. Suruh orang memperhatikan budaya, suruh orang memperhatikan adat kebiasaan. Mengapa demikian? Karena sesuatu kebiasaan yang yang jarang dilakukan, pada akhirnya orang yang akan ingkari. Oh, itu tidak benar. Okay. Sesuatu keburukan yang sering dilakukan orang bisa menganggapnya bahwa itu adalah baik. Sering-seringlah menyuruh kepada ma'ruf atau islah bainan nas, melakukan perdamaian antara 2 orang yang berselisih. Itu boleh bisik-bisik, terang-terangan lagi lebih boleh. Itu hanya jelas ya. Berbisik-bisik di sini itu salah satu bagian dari makna albir. Itu jadi contoh tentang kebajikan, contoh tentang bentuk-bentuk percakapan berbisik-bisik dalam takwa. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang berkait dengan topik di Tafsir Al-Misbah yang sedang kita bahas ini? Silahkan, saya berikan waktu kepada Ibu atau Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ansori, asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Mohon maaf, sini saya mau tanya, ini belakangan ini sering terjadi, yaitu baru-baru ini ada kasus ya, orang menagih hutang melalui media sosial dan malah viral jadinya. Okay. Nah, ini kan dikarenakan si orang itu jenuh gitu loh, jenuh karena hutang yang dipinjam itu tidak dibayar-bayar, sehingga ditagihlah lewat media. Nah, apakah hal yang seperti ini termasuk menyebarkan aib seseorang? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Kita amati hal ini di sekeliling kita, tapi untuk jawabannya tunggu sebentar ya Mas, pemirsa semua, kita jeda sejenak dan Abi Quraish akan menjawab pertanyaan ini sesudah ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Jangan berhutang untuk membeli barang-barang yang Anda ingin tapi Anda tidak mampu untuk membayar. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih hadir di sini di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan jawaban atas pertanyaan Mas Ansori tadi dari Banyuwangi tentang menyebarkan hutang atau tepatnya menagih hutang gitu ya di sosial media, Abi, karena udah gemes kayaknya dengan cara rahasia
dengan komunikasi berdua saja tidak dibayar, pada akhirnya memutuskan untuk menyebarkan soal hutang ini. Apakah ini termasuk membuka aib, dibolehkan atau tidak? Gimana pandangan Abi soal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu kita mau lihat bagaimana situasi yang dihadapi oleh yang berhutang. Boleh jadi memang dia tidak mampu. Karena itu agama mengajarkan kalau menagih, nagilah baik-baik. Kalau dia tidak mampu, maka bebaskan sebagian dari hutang itu. Bahkan kalau perlu bebaskan semuanya. Itu tuntunan agama. Nabi SAW diriwayatkan pernah berhutang, lambat membayar hutang. Datang penagihnya itu dengan marah-marah. Sayyidina Umar yang ada di samping Nabi kemudian ingin melakukan suatu tindakan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya menghormati Nabi. Nabi larang, "Hai Umar, nasihati saya supaya saya segera membayar hutang, dan nasihati dia supaya dia kalau menagih baik-baik." Itu dulu prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang ini memang ada orang-orang yang mampu tapi tidak mau bayar. Disinilah perlunya apa yang dinamai debt collector. Ya. Iya. Caranya gimana, Bi? Nah, caranya juga harus dengan baik-baik. Jangan mengancam, jangan kasar dan lain-lain sebagainya. Bagaimana meyakinkan dan tidak. Nah, kalau memang sudah terpaksa dan Anda atau yang memberi hutang ini tetap bersikeras, maka lakukanlah apa yang Anda anggap baik, tetapi berusahalah menjaga nama baik yang bersangkutan. Saya tidak setuju kalau dia sudah tidak mampu, benar-benar tidak mampu, lantas dibeberkan hutangnya di mana-mana. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan, jangan berhutang kecuali sudah tergambar di dalam benak Anda uang untuk membayarnya, sudah tergambar kapan membayarnya. Jangan berhutang untuk membeli barang-barang yang Anda ingin, tapi Anda tidak mampu untuk membayar. Jangan membeli barang dengan kredit yang Anda tidak terbayang akan dapat membayar harga barangnya. Itu tuntunan agama. Jadi panduannya adalah kemaslahatan bersama gitu ya. Kemaslahatan bersama. Panduannya untuk yang memberi hutang sekaligus untuk yang berhutang. Untuk diberi hutang. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Ada pertanyaan lainkah teman-teman? Ada, silahkan Mas. Kenalkan, nama saya Hasyim Asy'ari dari Kairo. Apa kabar Mas Hasyim? Kairo. Dari Kairo. Waduh, jauh sekali. Jauh, tapi kalau buat Abi ini bagaikan kampung halaman kedua ya, Abi. Begitu dengar Kairo, Abi langsung berseri-seri, Mas, pengen terbang ke sana kayaknya. Ya. Silahkan, Mas. Bagaimana agar kita tidak mudah tersinggung atas perkataan orang lain? Karena terkadang kita kan sangat sulit mengendalikan emosi. Iya, ini pertanyaan masih nyambung sama yang tadi kali, Bia, yang nyebarin utang di sosial media itu juga karena nggak bisa mengendalikan emosi. Tapi kejadian yang banyak dialami oleh kita juga sehari-hari. Abi ada tips and trick mengendalikan emosi, karena gini, sebelum Abi jawab, saya bersaksi Abi adalah salah seorang yang amat sangat bisa mengendalikan emosi sebagai anak. Saya sudah melihat puluhan tahun. Bagi tipsnya, Abi. Iya. Sebenarnya begini, yang pertama dulu kita harus tahu bahwa kita manusia ini memang dilengkapi dengan emosi. Tidak ada orang yang tidak memiliki emosi. Semua orang bisa tersinggung. Tetapi dalam saat yang sama, ada tip-tip yang diberikan oleh agama ketika Anda tersinggung dan sebagainya. Yang pertama, tempatkanlah diri Anda di tempat orang itu. Usahakanlah mencari apa sebabnya. Kalau Anda tidak menemukan sebabnya, maka tuduhlah diri Anda bahwa Anda tidak mampu menemukan sebabnya.
Jadi jangan salahkan dia. Saya salah, kenapa saya tidak tahu apa sebabnya. Oke. Nah, kalau Anda menemukan sebabnya, insya Allah Anda akan legowo, karena Anda merasa bahwa Anda menempatkan diri Anda di tempat orang itu. Kalau Anda melakukan hal serupa, atau Anda dalam kondisi yang serupa, boleh jadi lebih buruk dari itu. Jadi jangan pernah menganggap, jangan pernah melepaskan diri Anda dari pandangan terhadap orang lain seakan-akan Anda di sana. Betul. Orang itu adalah Anda. Jadi yang justru pada saat kita berhadapan dengan konflik, merasa diserang, merasa dirugikan, kemampuan untuk berempati dengan posisi penyerang yang membuat kita marah, yang menimbulkan emosi itu justru jadi tuntunan pertama gitu ya, Bi? Iya. Oke. Terus ada yang lain. Kalau Anda mau marah, sudah tidak bisa tidak marah. Silahkan marah, tetapi jangan sampai kemarahan Anda terlihat di wajah Anda. Oke. Bisa enggak? Kalau terpaksa harus terlihat di wajah Anda, maka jangan sampai lidah Anda bergerak. Jangan ngomong. Biarlah merah padam wajah Anda karena kemarahan. Kalau terpaksa harus ngomong, maka pilihlah kata-kata yang baik. Jangan memaki. Kalau terpaksa harus memaki, maka jangan gerakkan tangan Anda. Itu tuntunan. Memang perlu perjuangan, karena itu salah satu tanda orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang yang takwa itu adalah yang pandai menahan amarahnya, bahkan lebih dari itu memaafkan kesalahan orang, bahkan lebih dari itu berbuat baik kepada orang yang pernah bersalah kepadanya. Ya Allah. Ini harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan, harus dilatih, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk melatih itu. Benar nggak, Abi? Benar ya? Ya. Yaudah, nanti kita lanjutkan pembahasannya, Abi. Kita lanjutkan pembahasannya, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, masih di Tafsir Al-Misbah. Kalau dia baru melakukan kejahatan, dosa, belum dinamai setan. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita masih bersama-sama belajar di Tafsir Al-Misbah bersama Abi Quraisy Shihab. Dan Abi, Ella ingin lanjutkan tadi uraian Abi soal panduannya itu kita melakukan percakapan dalam kebajikan dan juga takwa. Boleh diterangkan, Bi, apa yang dimaksud dengan melakukan ini dalam kondisi takwa, untuk mencapai takwa? Bagus. Jadi ayat kita ini berkata, tanajo bil birri wat taqwa. Ada dua hal yang disebutnya. Albir, segala bentuk kebaikan. Apapun kebaikan itu, silahkan. Mau berbisik, mau terang-terangan, kalau kebaikan tidak ada. Baru dia sebut takwa. Takwa ini pada mulanya berarti menghindar. Itu arti takwa, menghindar. Ittaqullah itu artinya hindarilah siksa Allah. Hindarilah bencana yang dapat turun dari Allah. Jadi sebenarnya takwa itu penghindaran. Namun kata ini kemudian berkembang dalam pengertian istilah, sehingga mencakup segala macam kebaikan untuk dilakukan dan segala macam keburukan untuk dihindari. Jadi bukan dalam pengertian takwa pada ayat ini. Oke. Takwa itu melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan dan menghindarkan larangan Allah. Jadi lakukanlah munajat itu, perbincangan itu menyangkut hal-hal positif, albir, dan menyangkut
upaya menghindari hal-hal yang negatif. Kemudian, takwa ini, hal-hal yang negatif itu ada dua macam. Bencana dan kerusakan serta apa yang membahayakan Anda itu bisa membahayakan di dunia, bisa membahayakan di akhirat. Makan makanan kotor membahayakan Anda di dunia. Anda bisa sakit. Tidak sholat, boleh jadi tidak ada sanksinya di dunia. Tetapi itu sanksinya di akhirat. Karena itu jangan berkata, itu si kaya kok, dia tidak sholat, tidak puasa. Karena memang sanksinya, resipnya di akhirat. Jadi pada saat kita bicara takwa di sini, tujuannya bukan sekedar tujuan duniawi gitu ya, Bi? Ya, baru diingatkan, ketahuilah bahwa pada akhirnya kamu semua akan digiring, diantar ke padang mahsyar untuk menanti perhitungan dari Allah, menanti balasan dan ganjarannya. Baru yang terakhir di sini dia katakan yang akan kita terangkan, ketahuilah bahwa najwa, pembicaraan-pembicaraan yang buruk, bisikan-bisikan buruk itu lahir dari rayuan setan. Rayuan setan. Siapa itu setan? Apa itu setan dalam ayat ini? Semua orang tahu setan, tapi mari kita lihat definisi setan. Setan itu terambil dari kata syaitana yang antara lain berarti jauh. Setan itu adalah sosok yang paling jauh dari Tuhan. Maka dia dinamai syaitan. Setan yang paling jauh dari Tuhan adalah sosok baik manusia maupun jin yang melakukan kedurhakaan dan mengajak kepada kedurhakaan. Okay. Kalau dia baru melakukan kejahatan, dosa, belum dinamai setan. Jadi baru setan kalau dia bukan hanya dia jauh, tetapi dia mengajak orang untuk menjauh dari Tuhan. Itu setan. Itu bisa manusia, bisa jin. Bisikan-bisikan ini bersumber dari setan. Boleh jadi setan manusia. Betul. Boleh saja setan jin. Apa yang terbetik di dalam hati itu boleh jadi bisikan nafsu yang didukung oleh setan. Jahat. Itu setan. Oke. Itu bisa meresahkan seseorang. Bisikan-bisikan nafsu, bisikan-bisikan setan bisa meresahkan orang. Ini yang dimaksud liyahzunal ladzina amanu, agar supaya orang-orang yang beriman, dikatakan beriman, berduka cita, walau pada tingkat yang rendah. Betul. Menjadi resah. Bagaimana obatnya? Berserah dirilah kepada Allah setelah usaha sungguh-sungguh. Berusaha untuk menghindar sambil memohon bantuan Allah. Tawakal itu menjadikan Allah sebagai wakil. Menjadikan Allah sebagai wakil itu syaratnya usaha dulu. Setelah Anda berusaha, baru Anda, ya Allah, saya sudah selesai, inilah batas kemampuan saya serahkan kepada kamu untuk menangani persoalan yang saya hadapi. Itu artinya tawakal. Itu artinya tawakal. Dan ini yang digambarkan oleh ayat ini ya, Bi. Jadi bukan hanya sekedar kita harus tahu setan, bukan hanya sekedar takut terhadap setan, tetapi berusaha untuk menghindarinya dan sesudahnya kemudian bertawakal kepada Allah. Karena itu tanda-tanda orang beriman. Ella ingin kasih kesempatan dulu kepada penanya, teman-teman yang hadir melalui aplikasi teleconference. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, kalau ada keluarga atau teman saya difitnah oleh orang lain, namun belum mengetahui adanya fitnah tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah sebaiknya saya memberitahu dia tetapi dapat menimbulkan perselisihan, ataukah lebih baik saya diam saja? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nurul Huda. Kalau yang tadi ditanyakan ini, jadi orang lain yang difitnah, haruskah kita memberitahu orang yang difitnah tersebut? Jadi bukan kita korban fitnahnya, Saya kira jangan. Jangan ya, Abi? Tidak perlu diberitahu pada orang lain. Okay. Itu membawa berita yang memutus hubungan antara
dia dengan orang itu. Jangan diberitahu. Oke. Paling kalau mau beritahu yang Anda duga atau yang Anda tahu bahwa dia yang menyebarkan keburukan itu. Kita ingat yang dilarang itu riba, walaupun benar jangan ceritakan pada orang. Maka salah satu bentuk nasihat itu datang kepada yang bersangkutan bahwa tidak usah Anda katakan bahwa oh Anda berkata begini-begini, tidak perlu. Sekedar mengatakan bahwa ada orang yang begini, ada itu cara Nabi begitu. Jadi jangan sampai dalam upaya meluruskan fitnah, justru kita yang membawa fitnah yang lain gitu ya, Bi, Betul, dalam konteks interaksi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas Nurul Huda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan bicarakan kesimpulan-kesimpulan dari ayat-ayat setelah jeda berikut ini. Masih di Tafsir Al-Misbah. Oke. Siapa yang menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di hari kemudian. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, di pembahasan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 8 sampai 10. Kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Abi, mohon rangkumannya, kesimpulan-kesimpulan apa saja yang bisa kita dapatkan dari ayat 8 sampai 10 ini. Mungkin yang pertama, jaga lidah. Jaga lidah. Jaga tangan, jari-jari. Nabi pernah bersabda, ada orang-orang yang masuk ke neraka karena lidahnya. Sahabat Nabi Ibn Mas'ud, masa begitu ya Rasulullah? Dia bilang, iya ada yang dijubanikan di neraka karena lidahnya. Apa yang Anda ucapkan tawanan Anda. Begitu Anda ucapkan, dia menjadi Anda menjadi tawanannya. Ingatlah, wa may yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terucapkan kecuali tercatat oleh malaikat raqib atid. Itu satu. Ucapan sama dengan tulisan. Hati-hati. Yang kedua yang ingin ambilkan kesimpulan di sini bahwa dalam bercakap, upayakanlah bercakap yang memberi manfaat kepada orang. Tutupilah kesalahan orang. Siapa yang menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di hari kemudian. Begitu sabda Nabi. Jangan sebarkan kebohongan, jangan sebarkan keburukan orang. Karena kita pun punya keburukan. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, bercakaplah menyangkut hal-hal yang baik, menghindarkan dari hal-hal yang buruk, dan hormatilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidup dan setelah kepergian beliau. Ucapkanlah salam, apapun yang Anda akan ucapkan, tetapi usahakanlah dalam salam itu mendoakan kehidupan damai bagi siapa yang Anda temui. Baik orang itu Muslim maupun non-Muslim. Tidak ada larangan untuk mengucapkan salam, berbuat baik kepada non-Muslim. Yang dilarang kalau kita mau berdamai dengan orang yang memusuhi kita dalam agama atau dalam negara kita. Itu yang digariskan oleh Al-Quran. Yang keempat, sadarlah bahwa isu-isu yang disebarkan, yang bisa meresahkan, yang bisa menimbulkan fitnah, itu semua lahir dari bisikan setan manusia dan setan jin. Hindari itu dan usahakan untuk menampiknya, lalu berserah diri kepada Tuhan. Secara khusus saya ingin berkata, kalau Anda di grup ada ajakan-ajakan atau tidak usah ajakan, berita-berita yang ini, Anda
tidak ingin meninggalkan grup supaya tidak dianggap meninggalkan teman-teman, tetaplah di grup, tetapi delete itu dari HP Anda. Jadi itu salah satu cara untuk menjaga ya, Bi, Untuk menjaga pikiran, menjaga ucapan dan tulisan kita, menjaga perasaan kita juga tadi Menjaga Abi sampaikan. perasaan kita. Dan godaan-godaan itu di bulan Ramadan, ujian-ujiannya seringkali juga terasa makin berat, Abi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di Tafsir Al-Misbah kali ini bisa jadi panduan-panduan yang kita praktekkan setiap hari. Pesan-pesannya tadi untuk semua yang sudah beriman, walaupun tingkatannya masih bermacam-macam, mudah-mudahan semua uraian hari ini bisa membantu kita meningkatkan tingkat keimanan, menambah kekebalan ya Abi. Jadi sama seperti melawan corona, kita menambah imunitas kita dengan terus-menerus belajar dan mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran. Terima kasih untuk semua yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Semoga yang terlewat episode-episode sebelumnya boleh ditonton lagi karena masih bersambung dengan uraian kita hari ini. Dan semoga semua bisa hadir kembali dalam kondisi sehat, menyelesaikan puasanya hari ini. Kita jumpa lagi esok di Metro TV, tetap di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh